Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keris, namun dengan bentuk yang lebih besar dan biasa disebut dengan corok. Seperti ini untuk penampakan warangkanya. Dia menggunakan warangka bermodelkan sandang walekat dengan dilengkapi dengan deder Donoriko khas dari gaya Madura. Dia cukitannya tidak begitu ngerawit, cukitannya cukitan normal tapi masih cukup detail. Maksudnya cukup detail, dia di bagian beberapa cukitan terdapat teksturnya juga, walaupun pengerjaan dari cukitannya tidak terlalu ngerawit. Untuk dedernya, dia menggunakan bahan kayu jati dan dilengkapi dengan mendak angkop randu berbahan perak. Ini cukup bervariasi ya, karena deder dari Madura, ciri khas dari Madura. Lalu untuk mendaknya ini termasuk ciri khas dari daerah Cirebonan dan juga sandang malaikat. Jadi berbagai macam daerah. Oke, untuk sandang malaikatnya sendiri dia standar ya. Terdapat widengan di bagian belakang. Lalu untuk garapnya juga cukup rapi, cukup proporsional. Untuk warangkanya ini iras ya. Jadi dia tidak dibelah pada bagian gandarnya. Jadi pada bagian gandar dia masih gabung atau menjadi satu, tidak ada belah. Biasanya kalau yang sandang malaikat yang memang kurang bagus atau kualitas pengerjaannya dia harga-harga standar lah, harga murah, dia pada bagian ini itu dibelah. Jadi modelnya pembuatan warangkanya itu kayu lalu ditempelkan dengan kayu di atasnya. Jadi memang ada rongga. Nah, untuk ini dia iras. Jadi masih jadi satu kesatuan. Untuk bahannya sendiri, warangka ini menggunakan kayu jati ya. Jadi handle tadi jati, warangkanya jati. Begitu. Ini jati yang dipelitur ini. Karena warnanya terlalu gelap untuk jati, tapi tekstur dan juga serat kayu ini masuk ke jati. Seperti itu. Demikian untuk pembahasan warangkanya. Saatnya kita masuk ke dalam pembahasan kerisnya. Wah, ini agak panjang ya, karena keris termasuk corok itu panjang bilah
lebih dari 39 cm. Jadi keris dengan panjang bilah lebih dari 39 cm itu disebut corok. Dan setahu saya keris itu hanya bisa disebut keris jika panjangnya dari 29 sampai 39. Jadi dari 30 sampai ke 29 itu masih kategori keris normal. Kalau di atas 39 masuknya ke corok. Dan jika di bawah itu, di bawah 29, jadi di bawahnya keris itu ada patrem. Di bawahnya patrem lagi yang dia mulai keris-keris kecil, 1 jari segini, bahkan ya keris kecil lah. Di bawahnya patrem itu namanya seking. Seperti itu, seking, atau kalau yang bahannya kuningan disebutnya jimatan. Begitu. Kalau ada yang keris kecil sekali seperti cuman hanya 1 ruas jempol aja, itu udah masuknya ke jimatan, bukan ke seking, karena sudah tidak bisa dilihat dengan seksama dan juga dinikmati untuk secara visualnya ya. Begitu, makanya disebutnya dengan jimatan. Jadi urutannya adalah jimatan, seking, patrem, keris, dan juga corok. Begitu. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah corok. Corok bukan sembarang corok, walaupun dia terlihat biasa saja, tetapi ada faktor yang membuat keris ini menjadi daya tarik lebih. Akan saya tunjukkan. Ya, jika kita melihat pada bagian sor-soran, tentu akan terlihat jelas di mana gonjo dari keris ini itu menyatu dengan bilah. Gonjonya nyambung dengan bilah. Dengan posisi seperti ini atau kondisi seperti ini biasa disebut dengan gonjo iras. Jadi iras tidak hanya berada di warangka saja, tetapi juga ada di gonjo. Gonjo iras jadi untuk pada bagian gonjo dan juga bilah itu menyatu. Nah, begitu. Pada bagian sebaliknya juga sama. Bahkan pamornya pun juga tidak terputus. Keris corok tilamupe gonjo iras untuk pamornya biasa, bukan tergolong pamor spesial. Pamornya masih masuk ke dalam kategori pamor kulit semangka ya. Jadi pamor-pamor yang memang normal, pamor wajar. Lalu dapurnya sendiri, jika tadi waktu saya pertunjukan sor-sorannya terlihat ada tikel alis. Nah, tikel alis dan pejetan saja dengan gandik lugas, berarti keris ini masuk ke dalam dapur tilamupe. Keris dapur tilamupe untuk pamornya tadi kulit semongko dan memiliki keistimewaan selain corok yang ukurannya lebih dari 39 cm, yang menjadi daya tarik lagi adalah gonjonya iras. Begitu. Oke. Ada satu hal yang belum kita bahas untuk secara identifikasinya. Yang belum kita bahas adalah tangguh. Untuk tangguhnya, jika dilihat dari material yang sedikit mentah atau bahkan bisa dibilang kategori besi mentah, dan juga pamor yang dia sebutannya dengan pamor ngapas. Tidak tebal pamornya, tidak tebal cemerlang, juga tidak ada tekstur yang tajam, juga bukan nyanten, tapi masuknya ke ngapas. Dan juga ada beberapa bagian yang seperti ada glitternya. Kalau jenengan perhatikan lagi, nah seperti ada glitter atau klip-klip. Nah, itu menandakan bisa jadi salah satu aspek untuk mengukur atau menilai sebuah keris itu berasal dari
era apa atau tangguh mana. Karena setahu saya hanya ada 2 daerah yang memiliki ciri khas pamor dengan seperti glitter atau klip-klip gitu. Itu yang disebut dengan Pasir Malelo. Nah, hanya 2 tangguh yang ada yang di pamornya itu dapat Pasir Malelonya, yaitu di Tangguh Tuban dan Cirebon. Karena untuk pada masa itu daerah itu adalah daerah pesisir. Jadi untuk pembuatan kerisnya juga menggunakan air laut ya, yang mengandung kadar garam yang cukup tinggi, dan itu berdampak kepada di saat penempaan berdampak kepada bentuk dari pamornya. Seperti itu. Nah, keris ini jika kita tadi sudah membahas materialnya dan juga pamornya, hal lain yang bisa kita jadikan acuan untuk menangguh yaitu gandik. Gandik pada keris ini dia tidak lurus, tidak simetris lurus. Jika kita coba tarik garis dari bawah atau kita mulai dari rendah cecak, maka dia akan sedikit maju, akan sedikit mundur gandik pada bagian atasnya. Jadi dia tidak lurus seperti ini, tapi dia miring. Nah, dengan model seperti itu atau dengan model gandik seperti itu disebutnya dengan gandik botorubuh. Dengan gandik botorubuh itu biasanya menandakan bahwa keris ini dari era Tuban atau bisa dikategorikan sebagai ciri khas dari Tangguh Tuban. Begitu. Jadi tadi materialnya mentah, lalu pamornya pamor ngapas, dan secara bentuk yang bisa diraba yaitu pada bagian gandik itu tadi sebutannya dengan jenis gandik botorubuh. 3 aspek tadi sudah bisa membuat kita menjadi berspekulasi bahwa tangguh dari keris ini adalah Tangguh Tuban. Itu hal yang paling sederhana untuk menentukan keris dari tangguh mana. Seperti itu. Jadi selain daripada kita melihat dari rancang bangun, kita juga bisa melihat dari material besinya, kita juga bisa melihat dari material pamornya, entah itu bentuk, tekstur, warna. Itu bisa kita menjadikan acuan untuk kita menentukan tangguh dari kerisnya. Seperti itu. Oke. Demikian untuk pembaharannya. Saatnya kita masuk ke sesi pengukuran dimensi ya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ini masuk ke dalam keris corok, berarti seharusnya panjangnya itu lebih dari 39 cm. Oke, kan saya coba ukur pada bagian bawah sampai dengan ujung. Nah, panjang bilahnya saja belum termasuk pesi ya, ini hanya bilah saja. Ini berada di 42 cm. Lebih dikit tapi tidak begitu terlihat lebih berapanya. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, dengan panjang 42 cm itu sudah lebih daripada ketentuan syarat keris tergolong ke dalam jenis corok. Seperti itu. Untuk gonjonya sendiri, dia memiliki panjang di 8,5 cm. Jadi untuk gonjo dia di 8,5 cm. Untuk bilah tadi di 42 cm. Dan saatnya kita akan coba buka dadernya. Kita akan ukur juga pada bagian pesi, serta kita akan melihat seperti apa bentuk pesinya, keutuhan pesinya, apakah sudah ada sambungan atau belum, apakah masih orisinil atau tidak. Ya, bisa dilihat seperti ini. Untuk
penampakan besinya. Garansi 1000% bahwa ini orisinil. Tidak disambung, tidak diganti, bahkan tidak dibuat ulang. Terlihat jelas, masih utuh, sesuai dengan penyebutan dari Gonzo Iras tadi, bahwa bilah dengan gonjo itu tidak terputus atau dia menyambung ya. Sama halnya dengan di sini. Pada bagian besi juga masih menyambung dengan gonjo. Tidak hanya wujudnya saja yang menyambung, tapi juga pamornya dia juga masih menyambung. Secara garap sebenarnya ini masuk ke garap yang cukup bagus ya, karena pamor dia tidak putus dari mulai bawah sampai ke besi, yang artinya besi ini masih memiliki pamor. Itu sudah menjadi salah satu pratanda bahwa keris ini memang masih orisinil bentuk ataupun wujud dari besinya. Seperti itu. Untuk panjangnya, maaf belum saya ukur. Untuk panjangnya, keris ini memiliki panjang besi di 7,6 cm. Tergolong proporsional. Oke, saya coba rapikan terlebih dahulu. Ya, sudah saya pasang kembali. Seperti itu untuk kondisi daripada keris tilamupih corok dengan tangguh estimasi di era Tuban dan pamor kulit semangka. Seperti itu. Ini coba saya minyaki terlebih dahulu supaya bisa lebih terlihat jelas lagi untuk karakter besinya. Ya, seperti ini wujud dan penampakan setelah saya berminyak. Pamor lebih terlihat atau lebih muncul, dan warna besi juga terlihat jelas gradasinya antara besi, baja, dan tapennya juga terlihat, seloroknya. Seperti biasa, tentunya jika ada yang ingin menanyakan tentang ketersediaan dari barangnya, bisa langsung tanyakan ke WhatsApp saya atau bisa mampir ke sosial media kita. Ada banyak, ada di TikTok, ada di Instagram dengan nama Dunia Keris. Untuk keris ini saya buka mahar di Rp2.500.000. Tentunya sangat terbuka bagi panjenengan yang kaum mendang-mending dan ingin mendapatkan keris dengan kualitas yang terjamin. Jika jenengan mencari keris sepuh, sedang mencari keris sepuh dan ragu atas keaslian barangnya ataupun juga kualitas barang yang bisa dibilang ini sepuh bener atau tidak sih gitu loh. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi salah satu alternatif panjenengan atau pilihan panjenengan. Mungkin budget jenengan cocok, tapi jika kita bicara rasa, tidak semua orang cocok dengan barang yang sama. Monggo, jika ada yang berminat, jika ada yang mau nego juga silahkan. Tapi saya lebih berbunga-bunga hatinya jika langsung, Mas, deal 2,5 saya bayar tanpa nego. Wah, itu saya sangat berterima kasih sekali kalau gitu. Tapi itu kan hanya harapan saya. Tapi ya siapa tahu panjenengan ada yang berbaik hati seperti itu nggih. Mantap. Oke, saya tutup untuk kesempatan pada video kali ini. Semoga bisa
bertemu di kesempatan yang akan datang, dan juga bisa terus mengembangkan dan juga lebih giat lagi untuk menguri-nguri budaya. Tentunya kita sebagai generasi penerus juga jangan sampai meninggalkan sejarah budaya yang sudah tersedia. Begitu, saya tutup. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.